wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniar, saya mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi. Saya guru pendidikan agama Islam SD Negeri 07 Blading, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya akan membuat video pembelajaran tentang kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu kisah Ali bin Abi Thalib. Silakan simak videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Itu meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku. Nah, bacaan doa kita tadi, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membaca surah pilihan, yaitu hari ini kita akan membaca surah Al-Falaq yang dipimpin oleh anak kita Abdil. Pada Abdil dipersilakan. Selain kita ikuti membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu akan menentukan kehadiran kalian, siapa yang hadir atau yang tidak hadir ya. Abdil, Lutfan, Adriansa, Ada Bu. Anggi, Ada Bu. Amel, Ada Bu. Elisa, Dania Masifa, Ada Bu. Kaila, Ada Bu. Muhammad Rafi, Ada. nggak hadir. Ada kabar dari Muhammad Rafi? Tidak ada. Itu Muhammad Rafi nggak hadir hari ini ya. Lain-kali kalau yang lain nggak hadir, silakan kalian beri kabar ya. Boleh lihat WA, SMS ya, kasih kabar apakah hari ini nggak masuk karena sakit atau lain hal sebagainya. Nah, sekarang coba kalian rapikan tempat duduknya, persiapkan alat tulisnya. Jika kalau ada masih sampah, ya silakan diambil di dalam tong sampah. Silakan persiapkan alat tulisnya. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Kita mempelajari tentang apa? Siapa?
akan bacakan kompetensi dasar apa yang kita pelajari pada hari ini, kemudian indikatornya dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya indikator apa yang harus kita capai? Nah, ini ya. Indikatornya adalah yang pertama, bisa kalian lihat di tayangan video PPT-nya. Mengimani kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan yang kita belajar pada hari ini apa? Nah, nilainya setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik mampu merinci kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, ya, menyaksikan video pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu merumuskan contoh sifat terpuji Ali bin Abi Thalib, ya, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita siapkan semua alat tulisnya, ya, kertas, sambil memperhatikan tayangan video berikut, ya. Silakan simak baik-baik. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena menikah Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak lagi di Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam selimut yang banyak digunakan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah ditutup ketat oleh Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keherangan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Tapi untuk membunuhnya, sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab, "Aku tahu, semalam aku hanya tidur di sini." Durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan keadaan Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa batu sekaligus untuk tidak di orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Tur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta 1 pembantu mereka, yaitu Amir bin Fuhairah. Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya.
Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tayangan video kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kalian simak pula tayangan PowerPoint ya, PPT yang ditayangkan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan kalian simak tayangannya di layar. Ya. Coba kalian lihat, perhatikan ya profil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang telah memeluk agama Islam sejak usia 6 tahun ya. Kemudian semua peperangan ya beliau ikut kecuali perang Tabuk. Selanjutnya, nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kita perhatikan. Nah, sekarang Ibu minta ada yang bacakan. Coba Fadri silakan baca. Ya. Pengangkatan sebagai khalifah. Pasca pembunuhan terhadap Khalifah Utsman, kekacauan terjadi di Madinah selama 5 hari. Ali diangkat jadi pengganti oleh penduduk Madinah. Mulanya Ali menolak dan usul agar memberi Talha bin Ubaidillah atau Zubair bin Awan. Muhammad Abdul Karim halaman 106. Hampir seluruh perhatiannya dipusatkan kepada upaya penyelesaian konflik interumat sejarah politik Islam. Nah, itu ya sejarah pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadinya pembunuhan. Utsman meninggal dengan cara dibunuh. Jadi setelah itu maka diusulkanlah Ali untuk menggantikan Utsman bin Affan ya, yang terjadi di Madinah selama 5 hari. Maka Ali diangkatlah sebagai pengganti oleh penduduk Madinah. Nah, selanjutnya kebijakan Ali. Apa saja kebijakan Ali pada masa pemerintahannya? Nah, yang pertama yaitu mengembalikan pemerintah Islam seperti era Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Umar bin Khattab ya. Kemudian semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah pada masa Utsman dikembalikan lagi menjadi milik negara. Jadi itu yang dilakukannya. Kemudian mengganti gubernur yang sewenang-wenang, salah satunya adalah Muawiyah bin Syam. Selanjutnya karena perang saudara, Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah pada tahun 657 Masehi. Nah, jadi itu adalah kebijakan-kebijakan yang diambil Ali pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya. Tuh. Nah, selanjutnya wafatnya Ali bin Abi Thalib ya. Di era Ali karena muncul 3 aliran yaitu Khawarij, Syiah dan Murji'ah ya. Maraklah hadis-hadis palsu kembali muncul. Kemudian Ali wafat karena dibunuh oleh seseorang dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, ya. Jadi Ali dibunuh saat memasuki masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, dibunuh. Setelah wafat, lalu Ali ya, kepemimpinannya diserah kepada Hasan bin Ali. Siapa itu Hasan bin Ali? Anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi diserahkan kepada Hasan. Demikianlah kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang kamu simak lewat video, lewat tayangan PPT. Nah, sekarang silakan kalian gali informasi, kalian catat informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan video dan PPT tersebut. Kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Silakan, Ibu kasih waktu. Silakan mulai dikerjakan. Kerjakan ya. Nah, mudah. Nanti orang yang ngerjakan dia, ya.
Salam. Ya? Ya, coba ada kira-kira yang menanggapi atau bertanya, silakan. Dari kelompok siapa? Oh ya, kelompok Siva, silakan. Ali bin Abi Thalib adalah khulafaur Rasyidin. Ya, silakan jawab. Ali bin Abi Thalib katanya khalifah atau khulafaur Rasyidin yang keberapa katanya? Silakan, coba punya Adil, coba Adil jawab. 4. Yang ke? 4. Nah, gimana? Benar? Nah, ya, jadi Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang ke-4. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang belum mengerti atau tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Adil yang ke-4. Nah, selanjutnya, silakan duduk kembali ya. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok Amer. Silakan maju ke depan. Silakan. Ya, yang lain silakan perhatikan dan simak penyampaian dari kelompok Amer dan Lisa. Silakan Amer. Pimpinan Ali bin Abi Thalib. Cepat suaranya ya. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khalifah yang terakhir. Ali merupakan anak dari Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus memberanikan hidup Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ini menyakiti Rasulullah SAW yang akan meninggal. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan sebagai contoh. Beliau mendirikan beberapa madrasah untuk belajar anak. Dalam menjalankan roda pemerintah, Ali bin Abi Thalib menghasilkan pegawainya jujur, cakap dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta membanggakan bidang pembangunan terutama di kota-kota sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Ya. Ya, jadi itu adalah hasil dari kelompok Amer dan Lisa. Coba ada yang mau bertanya silakan. Yang menanggapi hasil dari kelompok Amer. Ada yang mau bertanya? Kelompok Adil? Kan? Ada yang mau bertanya? Iya. Udah paham? Udah mengerti semuanya? Ya, baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Amer dan Lisa. Nah, itulah hasil dari kerja kelompok masing-masing kelompok. Sekarang kami beri tugas lagi. Silakan kalian simak. Ya, kalian diskusi. Ini nomor diskusinya. Yang telah ibu bagikan, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, pertanyaannya, siapa Ali bin Abi Thalib? Nah, ya, siapa dia? Nah, berdasarkan tayangan video tadi dan PPT tadi, silakan kamu tulis. Kemudian, nah, keberhasilan apa yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, silakan kalian tulis. Dan yang terakhir, ya, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 3 ya. Silakan kamu kerjakan masing-masing kelompok. Nanti kita maju ke depan. Gimana, udah selesai semuanya? Silakan maju ke depan kelompok yang maunya silakan. Siapa? Ya, silakan kelompok Anggi maju ke depan. Ya, silakan baca. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ganti pejabat pemerintah yang kurang cakap, membenahi keuangan Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa, memajukan pembangunan terutama pembangunan. Nah, itu ya hasil dari kelompok Anggi dan Badri. Ada yang mau bertanya silakan. Ada, kalau ada silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan.
ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib yang senantiasa membela kebenaran. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memiliki sifat-sifat terpuji, yaitu sangat pemberani. Itu ia buktikan dengan cara, bagaimana yang cara pembuktian kalau Ali itu adalah seorang yang pemberani? Bagaimana? Apa buktinya Ali itu adalah seorang pemberani? Menggantikan Ya? ketika harus menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pada saat Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, ya, berita itu telah sampai kepada orang-orang Quraisy, sehingga pada malam itu rumah Rasulullah dikepung, ya, dikepung dan Rasulullah akan ditangkap dan akan dibunuh. Nah, disitulah Ali bin Abi Thalib, ya, menunjukkan sifat keberaniannya. Akhirnya Ali bin Thalib menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Ya, sehingga ya Allah memberi mukjizat pada malam itu bahwa orang Quraisy yang berjaga di rumahnya Rasulullah, mereka tertidur sangat lelap. Akhirnya Rasulullah ya bisa keluar dari rumah dan berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika orang Quraisy itu telah sadar, maka dia masuk ke rumah dan melihat di tempat tidurnya masih ada yang terbaring di sana. Setelah ketika dia mau membunuh dan dilihatnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukanlah Rasulullah. Nah, itu bukti keberanian Ali bin Abi Thalib. Ya, berani dia menggantikan Rasulullah, padahal adalah taruhannya nyawa. Nah, setelah Rasulullah berangkat, ya, Rasulullah dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah bersembunyi di gua Sur, ya. Dan Ali sementara tinggal di kota Mekah selama beberapa hari menjelang hijrah, ya. Apa gunanya? Karena Ali menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan ya di kota Mekah. Setelah itu baru dia berangkat menyusul Rasulullah, ya, menuju kota Madinah. Nah, bersama membawa barang-barangnya dengan beberapa ekor hewan, ya, kambing atau unta untuk membawa barang-barangnya. Akhirnya Rasulullah selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Itu bukti keberaniannya. Selain berani, Ali apa lagi sifat terpujinya? Yaitu seorang yang, ayo, apa tadi? Seorang yang tabah. Nah, ya, seorang yang sangat tabah, kemudian sangat membela kebenaran. Ya, perjuangan Rasulullah selalu bela kebenaran. Siapa saja yang melanggar perintah ajaran Islam, maka Ali bin Abi Thalib akan membelanya, ya, akan memberantas orang-orang yang selalu menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, apa saja keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Ali? Yang pertama adalah menggantikan pejabat-pejabat yang dianggap tidak mendukung dakwahnya Islam, yang selalu membuat kesalahan itu diganti oleh Ali. Kemudian apa lagi? Membenahi keuangan negara, yang pada masa Abu Bakar waktu itu mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal. Nah, jadi dibenahi. Kalau pada masa itu belum efektif, akhirnya diefektifkan kembali, yaitu keuangannya bagaimana. Selanjut, pada masa Ali juga berkembangnya ilmu, ya, ilmu kebahasaan, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ya, kemudian juga pada masa Ali membangun sekolah atau madrasah. Nah, itu adalah keberhasilan yang dicapai oleh Ali pada masa pemerintahannya. Jadi sifat terpuji, ya, sifat pemerintahannya di dalam kepemimpinannya itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, siapa yang bisa
memberikan contoh. Apa yang bisa kita contohi? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Meneladani sikap beraninya Ali bin Abi Thalib. Sabar. Sikap beraninya apa yang perlu kita contoh? Yaitu selalu berkata dengan jujur. Ya, berani membela kebenaran. Kalau itu salah, jangan kita sembunyikan. Ya, harus berani kita menyampaikan kalau itu adalah salah. Ya. Nah, contoh kalau kamu sebagai ketua kelas harus berani. Kalau temannya berbuat salah, ya dikasih apa? Teguran, ya. Tuh. Nah, sekarang coba kira-kira udah mengerti? Ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada yang mau bertanya? Udah paham semua? Udah? Alhamdulillah. Berarti ya, mudah-mudahan ilmu yang kamu pelajari hari ini memang menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kamu kerjakan latihan di LKPD ini. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti setelah itu dikumpulkan. Nah, silakan kerjakan. Yang pertama nih, Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pulang presiden yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Dari narasi di atas, bagaimana Ali bin Abi Thalib membuktikan keberaniannya kepada Rasulullah? Nah, silakan. A. Dengan menikahi putrinya Fatimah. B. Menggantikan tidur Rasulullah padahal di luar rumah pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. C. Mendirikan beberapa madrasah untuk tempat anak-anak belajar. Dan D. Mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Nah, itu selanjutnya silakan kamu kerjakan. Buka sih waktu 5 menit. Siap latihan ya? Ya, silakan kamu kumpul ke depan. Ayo dari ini, bukan dulu. Bukan mulai. Ini. Ya. Ya, Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Apa yang bisa diteladani dari kisah Ali bin Abi Thalib? Itu sikapnya apa? Sabar, sangat membela kebenaran, dan sangat pemberani. Ya, kemudian keberhasilan yang dicapai masa Ali bin Abi Thalib adalah menggantikan pejabat yang berantakan. Lanjut apa lagi? Membenahi keuangan negara. Ya, membenahi keuangan negara atau baitul mal. Nah, lanjut. Memajukan ilmu bahasa. Ya, setelah itu Memajukan pembangunan, terutama pembangunan
datang. Paham tuh? Ya, saya mengerti ya. Nah, sekarang sebelumnya Ibu mau tanya bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Apakah kira-kira ada kendala atau kurang menyenangkan atau menyenangkan? Bagaimana menurut kamu? Pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita senang, pelajaran yang kita dapat akan menjadi bermakna atau berkah ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini cukup. Ya, marilah sebelum kita tutup pelajaran hari ini supaya lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, sama-sama. Tepuk semangat.